Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pianjani dari kelas X6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Yang pertama itu hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral, misalnya perjanjian politik ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antar negara. Hubungan bilateral atau multilateral juga berlaku untuk negara yang bekerja sama dengan sebuah organisasi besar, seperti Indonesia dengan PBB, Indonesia dengan OKI, Organisasi Kerjasama Islam Asia Pasifik Economic Community atau APEC, dan sebagainya. Adapun dari segi wilayahnya, kerjasama dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu kerjasama regional atau kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda di kawasan satu rumpun. Misalnya kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh julukan negara-negara di dunia tanpa mengenal batasan wilayahnya. Yang kedua itu berdasarkan jumlah anggotanya. Kerjasama berdasarkan antar negara ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antar negara saja. Kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari dua negara. Adapun yang kedua adalah kebijakan tarif kuota, subsidi, dumping, dan larangan impor termasuk ke dalam kebijakan dilaksanakan pemerintah untuk melaksanakan proteksi. Proteksi adalah kebijakan perlindungan terhadap barang produksinya. Adapun tujuan dari proteksi ini untuk melindungi perekonomian dalam negeri. Proteksi ini dijalankan oleh negara-negara yang kurang mampu bersaing di pasar internasional. Penetapan tarif. Penetapan tarif ini adalah pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi kebebasan perdagangan dengan alasan perlindungan bagi industri-industri yang baru tumbuh. Adapun jenis-jenis tarif yang umum berlaku adalah yang pertama adalah bea ekspor. Bea ekspor di sini dibebankan terhadap barang yang dikirim ke negara lain. Yang kedua adalah bea impor. Bea impor di sini dibebankan terhadap barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Dan yang ketiga adalah bea transito. Dibebankan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan barang tersebut mempunyai tujuan akhir ke negara lain. Selanjutnya adalah kuota. Kuota di sini adalah bentuk pembatasan barang impor dalam jumlah ditetapkan dengan waktu yang ditentukan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran atau tram trade. Selanjutnya itulah dumping. Dumping sini adalah kebijakan penetapan harga jual di pasar luar negeri lebih murah daripada harga jual di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menguasai pasar internasional secara jangka panjang. Selanjutnya itu larangan impor. Kebijakan ini dikarenakan produksi dalam negeri mempunyai daya saing yang lemah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri baik secara ekonomi maupun politik. Selanjutnya itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional biasanya dilakukan oleh dua negara yang mencapai kesepakatan bersama. Biasanya ada kebijakan perdagangan internasional menjadi faktor penting dalam melakukan proses perdagangan internasional tersebut. Pentingnya kebijakan tersebut dapat dilihat dengan makin banyaknya pemerintah membuat kebijakan perdagangan internasional. Adapun 10 kebijakan perdagangan internasional, yang pertama itu kebijakan politik proteksi, yang kedua kebijakan bea cukai dan tarif perdagangan, yang ketiga adalah kebijakan politik perdagangan bebas, yang keempat adalah kebijakan impor, yang kelima kebijakan politik autarki, dan keenam kebijakan subsidi, dan yang ketujuh kebijakan kuota, dan kedelapan kebijakan dumping, dan 9 kebijakan premi, dan terakhir adalah kebijakan larangan pembatasan ekspor dan impor. Adapun manfaat kebijakan perdagangan internasional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dalam bidang politik, yang kedua bidang sosial, yang ketiga adalah bidang ekonomi. Kerjasama internasional merupakan bentuk hubungan dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara.
Ada beberapa macam bentuk kerjasama internasional, diantaranya adalah kerjasama dalam bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, budaya, serta ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional dapat dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu kerjasama ekonomi regional, di mana kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya itu kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, atau negara-negara Karibat Timur atau OECS. Yang kedua itu kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral atau internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh wilayah atau area tertentu. Contohnya itu kerjasama ekonomi multilateral adalah OPEC dan IMF. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi antar dua kelompok kerjasama dengan kerjasama ekonomi regional. Contohnya itu lembaga yang memfasilitasi kerjasama ekonomi antarregional adalah APEC. Materi selanjutnya yaitu saham. Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli saham, maka orang tersebut telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Arti saham dapat juga didefinisikan sebagai suatu nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi ketika seseorang membeli suatu saham dalam perusahaan, maka orang tersebut telah memiliki hak atas aset dan pendapatan perusahaan tersebut dengan porsi sebesar saham yang dibeli. Salah satu manfaat utama dari saham adalah dapat digunakan untuk instrumen investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya menginginkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Berbeda dengan mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka panjang, di mana mereka ini rutin membeli saham atau menabung saham. Adapun beberapa risiko investasi saham ada terbagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, yang kedua tidak ada pembagian dividen, yang ketiga investor kehilangan modal, yang keempat itu saham delisting dan dari bursa. Materi selanjutnya yaitu OBOR atau One Belt One Road. OBOR ini konsep yang dibuat oleh Tiongkok dari sejak era dinasti Han, ini sekitar 202 Masehi hingga 220 Masehi menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Tiongkok dan Eropa. Jalur ini menjadi rute perdagangan yang sangat terkenal di era Tiongkok kuno. Kala itu sutra menjadi barang dagangan utama Tiongkok untuk ditukar dengan komoditas dari negara-negara di wilayah benua Eropa. Sekarang di era Tiongkok modern dengan nilai sejarah dan ekonomi yang dipandang sangat menguntungkan, pemerintah Tiongkok merancang dan menerapkan sebuah paket kebijakan bernama OBOR. Dapat dikatakan paket kebijakan ini akan menciptakan proyek untuk membangun versi modern dan terakhir di jalur sutra. Proyek OBOR digadang-gadang dapat dikampanyekan sebagai langkah bisnis dari Tiongkok untuk menuju negara adidaya, terutama adidaya di bidang ekonomi. Pembangunan jalur-jalur sutra baru dengan cara memberi sarana dan prasarana pendukung untuk perdagangan dan perekonomian di titik wilayah dan negara yang dilalui adalah penjelasan ringkas dari proyek ini. Setidaknya begitulah yang dikatakan pemerintah Tiongkok. Karena OBOR adalah langkah ekspansif Tiongkok yang tak hanya menjalar ke Eropa, tetapi juga ke wilayah Asia seperti wilayah Asia Tenggara. Maka dari itu Indonesia sedikit banyak akan memiliki dampak dari penerapan kebijakan OBOR ini. Adapun dampak positifnya, proyek OBOR memiliki fokus pada pemanfaatan simpanan devisa Tiongkok
yang dapat dikatakan melimpah. Simpanan devisa tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi pinjaman pada negara-negara berkembang yang dilewati oleh rute obor untuk membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok. Seperti yang sudah banyak diberitahukan bahwa di era pemerintahan Joko Widodo banyak digelarkan pembangunan infrastruktur yang ada kaitannya dengan transportasi, terutama transportasi dari darat dan laut. Dana melimpah yang ditawarkan oleh proposal obor, terutama hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Tiongkok, dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan visi pemerintah Jokowi, yakni mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembangunan yang dapat diwujudkan dalam mencapai visi tersebut dapat dilakukan dengan membangun pelabuhan-pelabuhan baru dan tol laut. Pembangunan pelabuhan baru yang ditawarkan dalam MSR adalah rencana pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pembangunan kedua pelabuhan tersebut dapat bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi antar daerah, khususnya di luar Pulau Jawa. Selain itu, tol laut juga dapat diwujudkan lewat MSR, gagasan tol laut yang mencita-citakan terpangkasnya biaya logistik dan mengefisienkan rantai distribusi, terutama untuk daerah Indonesia Tengah dan Timur, dan dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Yang kedua itu dampak negatif. Dampak negatifnya itu pinjaman dalam bentuk apapun tentu memiliki risiko atau entah kecil maupun besar. Salah satu contoh dalam kaitannya dengan obor adalah pembangunan Bandara Internasional Matala Rajapaksa di Sri Lanka yang memakai pinjaman sebesar 190 juta atau US dollar atau sama dengan 2,7 triliun dengan bunga sebesar 6,3%. Bandara ini disebut sebagai salah satu bandara tersepi di dunia. Tersebut akhirnya kembali disewakan kepada Tiongkok dalam jangka waktu selama 99 tahun. Langkah Sri Lanka dalam memberikan hak sewa tersebut memang akibat dari kegagalan Sri Lanka yang tidak pandai dalam merencanakan suatu proyek besar. Meski banyak pihak menilai proyek tersebut tidak lebih dari ambisi besar dari Tiongkok untuk mengekspansi ekonominya ke seluruh dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.